Pramuka, 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 Raja Muda Karana. Murid kelas 3A, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih bersemangat ya, meski kita masih harus belajar dari rumah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan tema 7, sekarang kita akan melangkah ke tema 8, tema terakhir di pelajaran kelas 3 ini. Pada tema 8 ini kita akan belajar 4 subtema. Nah, kita akan belajar tentang Raja Muda Karana atau biasa disingkat ya, Pramuka. Masuk ke subtema 1 dengan tema Aku Anggota Pramuka. Anggota Pramuka pasti kalian sudah sering ya menggunakan pakaian pramuka. Nah, untuk pada tema ini kita akan lebih banyak mengetahui tentang apa itu pramuka. Kalian berpramuka itu salah satu atribut yang akan sering kalian bawa, juga yang harus kalian tahu itu adalah bendera ya, bendera. Kita akan menyanyikan sebuah lagu tentang bendera merah putih. Setelah kalian menyanyikan lagu tersebut, kalian akan belajar untuk memperhatikan pola iramanya. Jadi setiap baris pada lagu itu mempunyai irama sesuai dengan nada. Dalam sebuah lagu ada pola irama yang sama, ada juga yang berbeda. Kita bisa melihat pola iramanya itu yaitu pada perbedaan panjang atau pendek bunyi yang kita amati pada lirik lagu. Nah, sekarang kita coba belajar menyanyikan lagu Merah Putih pada Bu Pena halaman 99. Bu Pena halaman 99, di situ ada lagu Merah Putih. Yuk kita dengarkan dulu. Merah putih, merah putih, kaulah benderaku. Moga melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Moga melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Merah putih, merah putih, kaulah benderaku. Moga melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Moga melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Sudah tahu kan lagunya? Kalian harus pelajari lagu ini supaya kalian hafal dan nanti kita akan nyanyikan bersama-sama setelah kita masuk sekolah. Nah, sekarang silahkan kalian menyanyikan lagu ini dengan bantuan musik yang sudah ada. Lalu kalian mintalah bantuan orang tua untuk video saat kalian bernyanyi. Setelah bernyanyi, silahkan kalian sebutkan adakah bagian lagu yang memiliki irama yang sama. Jika ada, yang mana? Jadi ini langsung di video ya, menyanyi jawab. Oke? Sekarang kita lanjut mengenai setelah kita bernyanyi, kita lagi mengetahui tentang pramuka. Jadi pramuka itu singkatan dari Praja Muda. Didirikan pertama kali dikenalkan oleh Bapak Robert Baden-Powell. Jadi Bapak Robert Baden-Powell ini mendapat julukan itu sebagai Bapak Pandu Dunia. Jadi karena dia yang memperkenalkan pramuka. Nah, gerakan pramuka ini menyebar ke semua negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia itu pramuka diperkenalkan pada masyarakat pada tanggal 14 Agustus 1961. Maka
setiap tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, lambang pramuka di setiap negara itu beda-beda, di Indonesia beda, di negara lain beda. Nah, kita akan mendapatkan informasi tentang makna lambang gerakan pramuka yang berbentuk tunas kelapa itu. Kita akan mendapatkan informasinya dari teks. Jadi sekarang silahkan kalian baca teks halaman 100 pada buku pena. Lalu jawab di buku PS pertanyaan yang ada pada ada 2 pertanyaan di situ, langsung dijawab di buku PS-nya. Salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah. Ibu yakin di antara kalian pasti banyak yang berkemah, ya kan? Nah, saat kalian berkemah itu kalian akan menggunakan tenda. Nah, kita perhatikan bentuk permukaan tenda itu membentuk sudut, ya. Di mana sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis yang saling berpotongan di satu titik. Jadi kalian bisa lihat contohnya. Ini. Jadi ini berbentuk sudut. Di mana sudut-sudutnya ini di sini, lalu di sini dan di sini. Jadi sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 garis yang saling bertemu di satu titik. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. Ini adalah contoh. Lihat contoh sudut bertemu di satu titik membentuk sudut. Di sini juga ini namanya sudut siku-siku. Ini namanya sudut lancip. Ini namanya sudut siku-siku, garis lurus bertemu di satu titik. Lalu ini namanya sudut tumpul bertemu di satu titik. Nah, sedangkan yang bukan sudut itu adalah seperti ini. Kalian bisa lihat bukan sudut karena ini garis lurus, tetapi ini bukan garis lurus. Lalu garisnya tidak bertemu di satu titik karena garis ini melewati titik pertemuan. Sama dengan ini, berbeda juga karena ini bukan garis lurus, lalu pertemuannya juga di titik temunya itu mereka masih melewati titik temu. Ini juga bukan sudut karena kedua garis ini tidak saling bertemu. Jadi 2 garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut itu disebut kaki sudut. Jadi ini kaki sudut, ini kaki sudut. Nah, ini tempat bertemunya kaki sudut, itulah yang dinamakan titik sudut, ya. Jadi sedangkan ini adalah sudut yang dibentuk. Jadi titik B adalah titik sudut, sedangkan AB adalah kaki sudut, CB atau BC adalah kaki sudut. Nah, membentuklah sudut. Dan berlatih untuk menentukan sudut pada latihan halaman 102 Bu Pena halaman 102. Lalu setelah itu kalian isi, jadi di sini ada tabel ya, sambungan dari hal nomor 2, jangan sampai dilupa. Lalu setelah itu kalian juga tambah latihannya di tematik halaman 6 nomor 1 dan 2, silakan dikerjakan. Sampai di situ penjelasan Bu Guru hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Tetap berada di rumah, tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selamat belajar.